Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul Tindak Pidana dan Pemidanaan dalam rangka menyiapkan mata kuliah hukum pidana. Tidak lupa sholawat serta salam kami ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Saya Fitri Duyana sebagai moderator dan pemateri pertama dan teman saya Juwita Furiani sebagai pemateri kedua. Tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafrecht. Namun kemudian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafrecht. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau strafrecht. Oleh karenanya, masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafrecht menurut privasi dan sudut pandang mereka masing-masing. Admin Cahwawi menyatakan strafrecht terdiri dari 3 suku kata, yakni straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata ber diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan untuk kata fit diterjemahkan dengan tidak atau peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwasannya strafrecht kiranya dapat dipahami sebagai bentuk sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukum. Menurut Wijono Pradikoro menyatakan istilah strafrecht sama dengan tindak pidana, yakni satu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Selanjutnya, menurut Sinoms menyatakan bahwa strafrecht itu sebenarnya ialah tindakan yang menuntut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Untuk adanya pidana, maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya dapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela ialah yang tidak lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana adalah pertambahan dan pertimbangan tata tertib masyarakat. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni dengan kata delitium. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenal hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Unsur-unsur tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif, unsur yang dapat di luar pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas diri si pelaku misalnya.
Yang kedua, unsur subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan si diri pelaku dan termaksud di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari dolls atau kulpa, maksud atau komitmen pada suatu percobaan atau ploying seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Macam-macam maksud atau omstrik seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Merencanakan terlebih dahulu atau overhand seperti yang biasanya terdapat di dalam kejahatan pembukuan menurut pasal 340 KUHP. Penerapan takut atau fresh seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Jenis-jenis sanksi pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP telah terdapat jenis-jenis pidana yang terkutip dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pidana mati, yang kedua pidana kurungan, yang ketiga pidana denda. Adapun bentuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan berupa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Ada beberapa pidana pokok yang sering secara atletif diartikan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu di antara pidana yang diancam itu. Hal ini mempunyai arti bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana, sedangkan mengenai lamaran atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya dimaksudkan dan minimum ancaman dalam bebas maksimum dan minimum ialah hakim bebas bergerak atau menetapkan pidana yang tepat untuk para perkara. Akan tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk memberikan hakim tindak sewenang-wenang dalam menetapkan pidana dan sifat yang subjektif. KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara ada 15 tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 tahun. Maksimum khusus dicantum dalam setiap rumusan delik. Sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umum. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan ketentuan minimum hanya 1 hari. Dan undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembatalan. Dan terhadap dua hal ini, pidana yang dicancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi 1/3, seperti ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 dalam pasal 57 KUHP. Pasal ke-35 ayat 2 KUHP berbunyi, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam 2 hal percobaan dikurangi 1/3. Sedangkan pasal 57 ayat 1 KUHP berbunyi, dalam hal pembatalan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi 1/3. Pernyataan atau dlaming. Menurut Scott Reed, untuk dapat meletakkan bahwa bentuk urutan serta adalah urutan melakukan, harus ada 2 hal unsur, yaitu antara para peserta ada kerjasama yang diinstruksi. Yang kedua, para peserta bersama telah melaksanakannya. Yang kelima, perbuatan berlanjut atau overhanding. Pasal
64 KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut overhasting handling. Pasal 64 KUHP berbunyi, dalam hal antara beberapa perbuatan maksimum, perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada demikian berhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan. Jika berlainan maka dipakai aturan dengan pidana pokok tersebut. Yang kedua, begitu juga hanya satu aturan pidana yang dikenakan apabila orang disalahkan memasukkan atau merusak uang dengan memakai denda hanya berhadapan dilakukannya perbuatan maksimal atau merusak uang itu. Sekian dari saya, yaitu pemateri pertama, dan saya lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Juwita Afriani. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu beserta kesempatan untuk melanjutkan materi mengenai tindak pidana dan pemidanaan. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juwita Afriani, saya berasal dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang pemidanaan. Pemidanaan. Pengertian pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum pidana material dan hukum pidana formil. Tirta Mijaja menjelaskan hukum pidana material dan hukum pidana formil sebagai berikut. Yang A. Hukum pidana material adalah hukum yang menentukan pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukum atas pelanggaran pidana. Yang B. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana material diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim, serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana material berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana material. Pemidanaan sebagai suatu tindak terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal, bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensinisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat tetap melakukan kejahatan serupa. Yang kedua, maksud dan tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 permasalahan pokok, yaitu jenis pidana atau strafrecht, lamanya ancaman pidana atau strafmaat, dan pelaksanaan pidana atau strafmodus. Mengenai hakikat pidana pada umumnya, para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaannya atau nestapa. Bonger menyatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Teori pemidanaan. Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana. Di sini lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupa menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana. Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari
terlupakannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya adalah sebagai berikut. Yang A. Teori absolut atau teori mutlak atau Vergelthingens theory. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum pribadi. Masyarakat atau negara yang telah dilindungi berdasarkan kutipan tersebut, menurut Adami An-Chahjawi dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut atau teori mutlak adalah aksi pembalasan. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan atau revengeance. Menurut Wonosusanto, ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, antara lain: yang pertama, pertimbangan dari sudut ketuhanan. Hukum adalah suatu Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Karenanya, negara wajib memelihara dan melakukan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya. Yang kedua, pandangan dari sudut etika. Pandangan ini berasal dari pemikiran Immanuel Kant bahwa menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan etnis. Pemerintahan mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Jika menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Yang ketiga, pandangan alam pikiran dialektik. Pandangan alam pikiran dialektik ini dipelopori oleh Hegel. Dalam pandangannya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Bukan atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan. Yang B, teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini, suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Oleh karenanya, kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana ataupun masyarakat secara umum. Menurut Adami atau Harwi, tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka masyarakat, maka penjatuhan pidana. Menurut Adami atau Harwi, tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki 3 macam sifat, yaitu: yang pertama, bersifat menakuti, upaya preventif. Yang kedua, bersifat memperbaiki, upaya edukatif. Yang ketiga, bersifat membinasakan. Teori relatif atau teori tujuan pokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijauhi hukuman. Artinya, penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Yang C, teori gabungan atau Framings Theory. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.
Dengan kata lain, dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana secara garis besar menurut Wirjono Projodikoro. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan kata tertib masyarakat. Yang kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan. Sebagai satu kesatuan, teori ini bercorak ganda di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu karakteristik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan karakter moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Sekianlah hasil dari makalah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.